Memasuki bagian dalam, ruang tamu yang luas masih dipenuhi perabotan seperti sofa yang mulai tertutup debu. Kondisi dapur yang tidak terawat dan kotor memperkuat nuansa horor di rumah ini. Halaman depan yang dulunya terawat dengan tanaman hijau yang asri, kini dipenuhi tumbuhan yang tumbuh liar dan tinggi. Di dalam rumah terdapat 3 kamar. Beberapa di antaranya terkunci, sementara yang lain bisa dibuka, menambah aura misteri. Atap kamar tidur terlihat jebol. Di bagian belakang rumah terdapat bangunan misterius dengan fungsi yang tidak diketahui. Rumah ini memiliki 2 lantai, dan di lantai 2 terdapat ruangan dengan kolam-kolam kecil yang dibiarkan begitu saja. Suasana mencekam dan seram terasa kuat di ruangan ini. Ditambah dengan kehadiran kelelawar berukuran besar yang bersarang di sana. Berikutnya ada Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan Dono Warkop DKI. Adalah salah satu aktor legendaris yang pernah mengisi kancah hiburan tanah air dengan tawa dan keceriaan. Pria asal Klaten, Jawa Tengah ini tidak hanya dikenal sebagai pelawak top, tetapi juga seorang dosen yang berdedikasi. Lewat kerja keras dan popularitasnya, Dono berhasil memiliki sebuah rumah mewah. Sayangnya, rumah yang dulu megah itu kini dibiarkan kosong dan terbengkalai. Terletak di suatu tempat di Indramayu yang kini tidak lagi terawat, kediaman Dono Warkop DKI tampak ditinggalkan dengan rumput liar yang tumbuh subur di sekitarnya. YouTube Mekanik Misteri mengklaim bahwa rumah ini pernah menjadi tempat tinggal Dono saat Warkop DKI berada di puncak kejayaan mereka pada tahun 1990-an. Namun seiring berjalannya waktu, rumah itu pun berganti kepemilikan dan akhirnya mangkrak. Meski begitu, jejak kemegahan masa lalu masih bisa terlihat dari sisa-sisa arsitektur yang ada, mulai dari rancangan lemari buku hingga kamar mandi dengan bathtubnya. Next, siapa yang gak kenal dengan Susana, sang ratu horor Indonesia? Hingga kini tetap melegenda meski telah meninggal dunia pada tahun 2008. Di Semarang, Jawa Tengah terdapat sebuah rumah yang dulu menjadi tempat tinggal artis yang memiliki nama lengkap Susana Martha Frederika van Oostkini. Rumah ini telah dibiarkan kosong selama lebih dari 10 tahun, membuat penampilannya kini tampak menyeramkan dan sukses membuat bulu kuduk berdiri. Kondisi rumah Susana yang tak terawat lagi menciptakan suasana seram yang begitu kental. Dinding-dindingnya dipenuhi lumut dan retakan, sementara tanaman liar tumbuh subur di sekitar bangunan. Ketika memasuki rumah ini, suasana mencekam semakin terasa karena rumah ini tidak dialiri listrik, membuat pencahayaan minim dan bayangan-bayangan gelap menambah kesan horor. Menjelajahi interior rumah, ruangan-ruangan yang dulu mungkin penuh kehidupan kini dipenuhi debu dan kegelapan. Perabotan yang tertinggal tampak usang dan rapuh, memberikan kesan misterius yang seolah-olah menghidupkan kembali kenangan akan sosok Susana. Rumah yang pernah menjadi saksi bisu kehidupan sang ratu horor kini menjadi monumen sunyi, mengingatkan kita akan warisan film-filmnya yang penuh ketegangan dan ketakutan. Selanjutnya, di sekitaran kota Semarang, berdirilah sebuah rumah mewah yang kini terbengkalai, bah menunggu untuk ditemukan kembali. Beredar kabar kalau ini rumah yang dulunya megah layaknya villa, dengan kolam tenang luas dan bangunan besar yang mengagumkan ini adalah milik Nika Ardila. Kini, pepohonan dan rumput liar telah menguasai halaman, membuat rumah ini mirip hutan yang menyeramkan. Meski dilengkapi dengan fasilitas mewah, kondisinya sekarang sangat-sangat memprihatinkan. Alang-alang menutup akses masuk dan garasi tertutup rapat menambah kesan horor. Debu tebal menyelimuti berbagai ruangan dan kamar yang luas. Sementara barang-barang seperti kursi kayu, lemari, dan atap mulai rapuh. Kamar mandi di rumah ini pun penuh dengan tanah dan air kotor, menambah suasana suram. Setelah ditelusuri, ternyata ini adalah rumah seorang pengusaha kaya raya yang memang merupakan penggemar berat almarhumah Nika Ardila. Terbukti dari foto beliau yang ditemukan di sudut rumah. Fakta menarik dari rumah ini adalah bahwa ia telah ditinggalkan sejak tahun 2005.
dengan berbagai dokumen dan barang-barang yang menunjukkan jejak masa lalu yang indah. Tapi bayangkan, jika kamu ke sini malam hari, pasti suasananya lebih horor lagi. Rumah mewah terbengkalai ini menunjukkan bahwa kemewahan tidak selalu membawa kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati terletak pada rasa nyaman dan syukur. Setuju nggak?